Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 119 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, menjelang pelelangan besar di kerajaan Xuanling, berbagai kekuatan besar, mulai dari organisasi, sekte, hingga keluarga bangsawan, berkumpul di kota Xuanling, masing-masing dengan ambisi dan tujuan tersembunyi. Di balik keramaian pasar obat yang menjadi pusat perhatian, Raja Xuanling sendiri diam-diam merencanakan penyerangan terhadap Medusa. Di sisi lain, Xiaoyan dan rombongannya turut hadir di pasar obat. Di sana dia tanpa sengaja menemukan gulungan kuno misterius serta terlibat kesepakatan rahasia dengan seorang pedagang licik yang mengundangnya ikut ekspedisi berbahaya ke wilayah liar. Meski awalnya ragu, Xiaoyan menerima tawaran itu karena menyadari kesempatan langka untuk mendapatkan inti sihir dan darah esensi yang dia butuhkan. Tepat saat mereka melangkah lebih jauh, sebuah suara perempuan terdengar di samping Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menoleh ke arah datangnya suara manja itu. Dalam pandangannya, muncul sosok seorang gadis muda dan jelita. Gadis itu mengenakan pakaian berwarna jingga yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya bulat manis, memancarkan kecantikan yang khas. Sementara pinggangnya ramping bak ular air, membuat iri setiap mata yang memandang. Di pinggangnya tergantung sebuah giok yang memancarkan cahaya spiritual, dengan ukiran karakter Tu yang jelas terlihat. Sepasang matanya yang indah laksana bulan sabit kini menatap lurus ke arah Xiaoyan. Tak perlu ditebak lagi, dialah pemilik suara tadi. Hei, ada sesuatu yang berbeda di tubuhmu. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Xiaoyan hanya mengeluarkan dengusan dingin, lalu menggandeng Mu Yingying untuk melangkah lebih jauh ke dalam pasar obat. Berhenti. Hal yang menarik perhatianku, Tuling, tidak pernah ada yang berani menolak. Nada suara gadis berbaju jingga itu syarat dengan ketidaksenangan. Tanpa menanggapi perkataan gadis itu, Xiaoyan tetap menarik Mu Yingying untuk pergi. Namun Tuling segera melompat ke depan, menghadang jalan mereka. Mu Yingying akhirnya berhenti. Tatapan matanya menjadi lebih dingin. Minggir. Tuling sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Kalau tidak mau, apa yang bisa kalian lakukan? Xiaoyan segera mengangkat tangannya memberi isyarat. Cukup, mari kita menghindarinya saja. Mu Yingying menatapnya sejenak, kemudian mengangguk. Namun Tuling belum menyerah. Dia membuka mulutnya untuk mencemooh. Apa kalian tidak punya keberanian? Mau pergi begitu saja? Xiaoyan dan Mu Yingying tidak menanggapi, tetap berjalan menjauh. Merasa terabaikan, Tuling mengerahkan kekuatannya. Aura jingga berkilau dari tubuhnya, memenuhi udara dengan tekanan menakutkan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa aura gadis itu sebenarnya sudah mencapai Dodi bintang 5 awal. Pada usia semuda itu, pencapaian tersebut benar-benar menggemparkan, menandakan masa depan yang amat menjanjikan. Tuling tersenyum dingin, lalu menurunkan kekuatannya ke tanah. Seketika, tanah di bawah kaki Xiaoyan mulai bergetar. Dari dalam bumi, muncul sebuah gerbang besar yang menjulang, menyegel langkahnya. Xiaoyan dengan sigap melepaskan tangan Mu Yingying agar dia tidak ikut terseret. Tuling tertawa ringan, melompat-lompat mendekati. Kali ini, kau tak bisa lari lagi. Mu Yingying terkejut, hendak segera menggerakkan kekuatan dokinya. Namun, suara Xiaoyan yang tenang terdengar dari balik penjara tanah. Orang tua, kalau tidak segera muncul, jangan salahkan aku jika harus melukai bunga indah ini. Begitu kata-katanya selesai, kekuatan jiwa yang dahsyat meledak dari tubuh Xiaoyan, menyerbu ke arah Tuling. Energi itu hampir mengenai sasaran, tetapi tiba-tiba sebuah telapak tangan energi yang luas muncul, menahan serangan tersebut. Dari sisi Tuling, seorang lelaki parubaya tampak melangkah keluar. Rambut dan janggutnya sudah memutih sebagian. Namun Xiaoyan dapat langsung menilai bahwa kekuatannya amat mengerikan. Serangan jiwa yang seharusnya mustahil ditahan Tuling justru dipatahkan dengan mudah olehnya. Anak muda, jangan terburu-buru menurunkan tangan untuk membunuh. Xiaoyan menyipitkan mata. Dia tahu jelas lelaki ini pasti berada di pihak Tuling. Xiaoyan membalas dengan tenang. Senior terlalu berlebihan. Gadis itu yang lebih dahulu menyerang kami, maka wajar jika kami membalas. Senyum tipis merekah di wajah lelaki itu. Jika nona muda kami menyinggung kalian, mohon kesediaan untuk tidak mempermasalahkannya. Xiaoyan berkata, bukan masalah besar. Namun karena kalian sudah membuang banyak waktu kami bahkan menyerang kami, bukankah seharusnya ada semacam kompensasi atas kerugian itu? Tatapan mata Tuling mendadak membesar setelah mendengar ucapan itu. Namun, segera setelahnya dia menampilkan senyum sinis seraya menatap lurus ke arah Xiaoyan di hadapannya. Biaya kerugian? Di dalam hati,
Tuling merasa heran sekaligus geram. Apakah Xiaoyan benar-benar bodoh? Klan Tu di dalam lingkungan kekaisaran Sualing memiliki kedudukan yang bahkan pihak istana pun harus menaruh hormat. Apalagi sekedar kekuatan-kekuatan lain. Namun pemuda di hadapannya ini justru berani mencoba memeras mereka. Biaya kerugian itu harus dilihat dahulu apakah engkau memang memiliki kemampuan untuk menuntutnya. Tuling berbicara dengan nada sombong. Namun, ketika Tuling hendak melanjutkan cemoohannya, seorang tetua dari keluarga Tu yang sejak awal berada di sampingnya mengangkat tangan, menghentikan tindakannya, lalu menatap Xiaoyan. Anak muda, menurutmu, apa yang kau butuhkan? Xiaoyan seketika menghancurkan kurungan doki berwarna jingga yang melingkupi tubuhnya. Lalu dengan tenang menjawab, tidak banyak. Berikan saja kepadaku puluhan jenis bahan obat yang dapat digunakan untuk meramu pil tingkat 1 kelas kaisar. Atau kalau tidak, beberapa butir pil tingkat kaisar pun cukup. Mendengar hal itu, Mu Yingying yang berada di sisi mereka spontan menahan tawa hingga tak mampu menutup mulutnya rapat-rapat. Permintaan Xiaoyan jelas bukan sekedar berlebihan, melainkan murni perampokan. Setiap bahan obat untuk meracik pil tingkat 1 kelas kaisar amatlah berharga. Jika diminta puluhan jenis, nilainya tak terkira. Terlebih lagi pil kelas kaisar. Bahkan pil tingkat 1 sekalipun sudah termasuk barang langka yang tak ternilai. Tetua keluarga Tu menghela nafas panjang, menahan keterkejutan yang menyeruak dalam hatinya. Anak muda yang luar biasa berani. Pikirkanlah baik-baik. Memeras keluarga Tu bukanlah tindakan yang bijaksana. Xiaoyan menggeleng perlahan, menatapnya dengan dingin. Keluarga Tu, aku belum pernah mendengarnya. Kata-kata itu membuat Tuling terlonjak kaget. Wajahnya dipenuhi amarah. Kau berani berkata tidak mengenal keluarga Tu? Kau benar-benar berani meremehkan kami. Aku akan membunuhmu. Xiaoyan pun menoleh kepada Mu Yingying dengan senyum samar. Yingying, apakah kau tahu tentang keluarga Tu? Mu Yingying menutup mulutnya, nyaris tertawa, lalu menjawab dengan enteng. Aku pun tidak tahu. Xiaoyan kembali menatap tetua itu dengan sikap acuh. Sebaiknya segera berikan kompensasi. Waktu kami terbatas. Masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan. Tetua keluarga Tu hanya bisa menarik nafas berat. Dia menyadari pemuda ini bukanlah sosok yang dapat disepelekan. Baiklah, anak muda, kesalahan memang berada pada pihak kami. Namun, kuharap engkau bersedia memberi keluarga Tu sedikit kelonggaran. Percayalah, kelak kami akan memberikan imbalan yang sepadan. Nada bicara itu terdengar penuh kerendahan hati, bahkan mengangkat nama besar keluarga Tu untuk meredakan ketegangan. Xiaoyan mendengus dingin, jelas kesabarannya hampir habis. Aku sudah katakan, aku tidak peduli dengan apa yang disebut keluarga Tu. Tetua itu kembali berkata, anak muda, pertimbangkanlah baik-baik. Jika engkau benar-benar menyinggung keluarga Tu, akibatnya. Namun, sebelum ucapannya selesai, aura menggetarkan mendadak menyelimuti tempat itu. Xiaoyan tidak lagi menahan diri, membiarkan kekuatan jiwa yang dahsyat membumbung. Pada saat yang bersamaan, di dadanya muncul lambang kehormatan seorang alkemis. Sebuah lencana berukir 1 bintang dengan 3 pola terang yang berkilauan. Kejutan itu membuat seluruh tubuh Tuling bergetar hebat. Dia seorang alkemis tingkat 1 puncak kaisar. Serunya tak mampu menahan keterkejutan. Lencana itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Setiap asosiasi alkemis di benua memiliki catatan resminya. Nilai dan wibawa dari sebuah lencana alkemis tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Tetua keluarga Tu menatap Xiaoyan dengan sorot mata sulit dipercaya. Alkemis kelas kaisar 1 tingkat puncak. Kesadaran itu membuatnya sadar betapa berbahayanya pemuda ini. Dalam sekejap, sikapnya berubah total. Dengan wajah penuh senyum, dia menundukkan kepala. Ternyata Tuan adalah seorang alkemis terhormat. Mohon maafkan kebutaan mata kami tadi. Kami memohon pengampunan. Xiaoyan hanya mencibir dingin. Cepat sekali wajahmu berubah. Lebih cepat dari membalik halaman buku. Tetua itu menanggapi dengan nada lembut. Tuan benar adanya. Kekeliruan tadi sepenuhnya salah kami. Segala bentuk kompensasi akan segera kami sediakan dan dikirimkan kepada Tuan. Xiaoyan tidak membuang waktu lagi. Itu lebih baik. Tanpa menoleh, dia melangkah pergi. Diikuti Mu Yingying yang masih tersenyum geli sekaligus menyimpan rasa terkejut yang mendalam. Meski sejak awal dia tahu Xiaoyan adalah seorang alkemis, dia tidak pernah menyangka tingkatannya sudah mencapai puncak kaisar kelas 1. Kedudukan seperti itu bahkan bisa menyaingi alkemis utama dalam sebuah keluarga besar. Keduanya pun menghilang menuju kedalaman pasar obat. Sementara itu, Tuling akhirnya terlepas dari keterkejutan, lalu memandang gurunya dengan wajah muram. Guru, apakah kita benar-benar harus menyerahkan kompensasi sebesar itu hanya karena diperas oleh orang itu?
Tetua keluarga itu menatap muridnya tanpa marah, hanya dengan nada penuh nasihat. Anak bodoh, kini kau mengerti. Selalu ada langit di atas langit, manusia di atas manusia. Tuling menggertakkan gigi, lalu menunduk manja. Aku tahu guru, aku salah. Tetua itu menghela nafas panjang. Tidak ada gunanya menyalahkanmu. Namun, pemuda itu benar-benar membuatku heran. Kekuatan jiwa sebesar itu nyaris setara dengan alkemis utama keluarga kita. Usianya masih begitu muda, tapi sudah mencapai ketinggian yang menakutkan. Pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Tuling berpikir sejenak lalu bertanya ragu. Guru, apakah kita perlu menyelidiki latar belakangnya? Tetua itu segera menggeleng tegas. Tidak, pemuda seusia itu yang mampu mencapai taraf tersebut pasti memiliki dukungan kekuatan luar biasa di belakangnya. Ingatlah, alkemis adalah sarang lebah beracun. Jangan sekali-kali diganggu. Lebih baik secepatnya kita persiapkan apa yang dia minta, lalu kirimkan padanya. Entah siapa sosok tua yang mampu membimbing lahirnya murid sehebat itu. Mu Yingying menatap Xiaoyan dengan sorot mata yang bergetar. Alisnya bergerak berulang kali, menunjukkan kegelisahan. Xiaoyan, kamu tidak takut mereka dari klan Tu akan mencari masalah dengan kita? Barusan kamu benar-benar berani meminta terlalu banyak. Xiaoyan tetap tenang dan menjawab singkat. Jika orang lain tidak menggangguku, maka aku pun tidak akan mengganggu mereka. Prinsip itu sudah ia pegang sejak berada di benua Doki. Prinsip yang menjadi bagian dari jalan hidupnya. Mu Yingying tersenyum samar, matanya berkilau penuh arti. Namun aku tidak menyangka, ternyata kamu adalah seorang alkemis tingkat kaisar kelas 1 puncak. Xiaoyan menjawab singkat, itu hanya kebetulan belaka. Beberapa saat terdiam, Mu Yingying seolah mengambil keputusan penting. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, Xiaoyan, bisakah aku meminta tolong kepadamu satu hal? Xiaoyan menghentikan langkah, kemudian menoleh kepadanya. Hal apa? Mu Yingying segera mengutarakan keinginannya. Aku membutuhkan satu pil tingkat kaisar kelas 2. Jika suatu hari nanti kamu telah mencapai tingkatan itu, bisakah kamu membantuku meramunya? Xiaoyan tampak terkejut. Pil Dodi kelas 2? Meski kini dirinya sudah mencapai tingkat alkemis Dodi kelas 1 puncak, dia sendiri masih belum memiliki keyakinan kuat untuk melangkah menuju kelas 2. Sebab kekuatan jiwanya masih sulit menembus batas. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan akhirnya mengangguk. Aku akan membantumu. Mendengar jawabannya, Mu Yingying tersenyum lembut. Wajahnya terlihat lega. Terima kasih. Di dalam hatinya, dia berbisik dengan penuh kerinduan. Kakak, tunggulah aku. Saat pil ini berhasil dimurnikan, aku akan mencarimu. Benarkah engkau berada di ruang bawah tanah istana Xuanling? Xiaoyan yang memiliki kepekaan tajam segera menyadari perubahan emosinya. Kau tidak apa-apa. Mu Yingying tersenyum tipis. Aku tidak apa-apa, hanya teringat hal-hal yang tidak menyenangkan. Seolah ingin mengalihkan topik, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan. Benar, lebih baik aku berikan resep pil itu padamu sekarang. Kebetulan masih ada beberapa bahan obat yang kurang. Entah apakah hari ini kita bisa menemukannya. Xiaoyan tertegun mendengar itu. Resep pil, bagi seorang alkemis, tidak ada yang lebih berharga daripada bahan obat dan resep pil. Namun jika harus memilih, mayoritas akan memilih resep pil. Sebab satu gulungan resep berharga bisa diwariskan turun-temurun, memberi manfaat bagi banyak generasi. Mu Yingying, kalau begitu, bukankah kamu takut aku akan kabur setelah mendapatkannya? Atau bahkan membunuhmu demi merebut resep itu? Mu Yingying menggeleng lembut. Tentu tidak, kita adalah sesama murid dari satu sekte. Setelah berkata demikian, sebuah gulungan berwarna perak keabu-abuan perlahan muncul dari cincin penyimpanan Mu Yingying. Dengan tenang, dia menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang. Apakah Mu Yingying ini terlalu polos? Atau memang terlalu percaya? Begitu gulungan itu muncul, tekanan jiwa yang amat besar segera menekan tubuhnya. Dia pun tidak berani gegabah. Gulungan resep pil Dodi kelas 2 ini, jika diteliti dengan kekuatan jiwa secara paksa, bisa mengakibatkan cedera parah, bahkan kehancuran jiwa. Karena itu, dia segera menyimpannya dengan hati-hati tanpa mencoba memeriksa lebih jauh. Xiaoyan lalu berkata, "Ayo, kita lihat apakah di sini masih ada bahan yang kamu butuhkan." Keduanya pun berjalan menuju bagian terdalam dari pasar obat. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sepi tempat itu, menandakan bahwa hanya orang-orang dengan kekuatan tertentu yang bisa bertahan di area tersebut. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika sebuah suara dingin terdengar. "Anak muda, jika kamu membawa cukup banyak koin emas, maka cairan pengusir hantu ini hanya akan dijual kepadanya."
Xiaoyan dan Mu Yingying menoleh. Mereka melihat Mu Feng sedang berhadapan dengan seorang pemuda penuh kesombongan di depan sebuah lapak. Si pemilik lapak tersenyum sinis, menatap mereka dengan penuh ejekan. Xiaoyan segera menyadari sesuatu dari aura pemuda itu. Siapa dia? Betapa kuat gelombang doki yang menyelimuti tubuhnya. Dari pengamatannya, kekuatan pemuda tersebut sudah mencapai tingkat Dodi bintang 5 akhir. Mu Feng berusaha menahan amarahnya. Paman tua, dalam urusan jual beli harus ada aturan siapa datang lebih dahulu. Aku jelas yang pertama datang, sudah memiliki barang ini, dan bahkan siap membayar. Tindakanmu ini sungguh tidak pantas. Yang diperebutkan adalah sebotol cairan pengusir hantu, yang harganya dipatok hingga 4 juta koin emas. Baginya, cairan itu sangatlah penting. Pedagang tua itu justru tertawa. Kawan, ucapanmu tidak sepenuhnya benar. Letak wilayah Suan Santian sangatlah istimewa. Di 4 penjuru terdapat segel gerbang menuju dunia roh. Karena itu, benda seperti cairan pengusir hantu memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Mu Feng membalas dengan wajah tegang. Meskipun begitu, harga normal cairan ini tidak lebih dari 2 juta koin emas. Bagaimana bisa dinaikkan sampai setinggi itu? Paman tua, janganlah kau seenaknya menaikkan harga. Namun si pedagang hanya tersenyum lebar. Dalam urusan jual beli, tentu saja siapa yang berani membayar lebih tinggi, dialah yang berhak mendapatkannya. Mu Feng tak mampu menahan amarahnya lagi. Aura doki biru kehijauan mulai melingkupi tubuhnya. Dasar tua bangka, kau sungguh serakah. Namun, sebelum dia bertindak lebih jauh, sebuah tangan besar menepuk bahunya, disertai suara lantang yang masuk ke telinga semua orang. 4 juta koin emas ya? Aku menawar 5 juta koin emas. Sosok Xiaoyan dengan sebilah penggaris besar di punggungnya melangkah maju. Pemuda sombong itu menatap dengan raut serius. Dalam hatinya timbul kegelisahan. Mengapa dari tubuh orang ini terpancar aura yang membuatku merasa sangat tidak nyaman? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.